Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarif Alan Hartadi. Saya berasal dari jurusan Data Analis. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas yang diberikan pada hari ini terkait menentukan label data untuk pembangunan model machine learning. Nah, pada job sheet kali ini kita langsung ke tugas pertama ya. Sebentar, di tugas pertama ini, penyusunan SOP pelabelan sentimen. Nah, ini saya sudah membuat SOP-nya berdasarkan referensi dari file SOP ini. Dari file tersebut saya memiliki memiliki komponen SOP, yaitu tujuan dan ruang lingkup, yaitu ringkasan isinya panduan baku pelabelan sentimen 50 ulasan e-commerce, yaitu elektronik, pakaian, makanan, kosmetik dengan 4 label: positif, negatif, netral, sama review. Kemudian untuk definisi label positif, yaitu ulasan dengan domain puas atau memuji dengan kata kunci bagus, recommended, niat repeat order. Sentimen positif ini memiliki ada minor complaint ya, walaupun punya minor complaint ini termasuk positif. Kemudian untuk definisi label negatif, ulasan domain kecewa atau mengeluh, yaitu dengan yang memiliki kata kunci kecewa, rusak, tidak sesuai, tidak akan beli lagi, atau menyarankan orang untuk tidak beli lagi. Kemudian untuk definisi label netral, ulasan informatif atau deskriptif, menyebut plus minus secara seimbang atau menunda penilaian. Nah, ini ada kata kuncinya, yaitu akan dicoba dulu. Itu termasuk definisi label netral di SOP saya. Kemudian untuk penanganan kasus ambigu seperti sarkasme, campur kode, terlalu pendek, emoji tanpa teks, diberi label review karena ini nggak termasuk positif, nggak termasuk negatif, dan tidak termasuk label netral, jadi dimasukin ke label review. Kemudian format outputnya saya memiliki CSV 3 kolom, yaitu ada ID ulasan, kemudian teks ulasannya, kemudian label peserta. Selanjutnya workflow QC-nya yaitu gold standard mingguan, Kohens kappa lebih besar daripada 0.75, kemudian reject QC kalau misalnya kurang dari 5%. Nah, ini ada bukti hasil kerjanya, saya sudah membuat di laporan SOP, di file laporan SOP. Kemudian untuk tugas 2 itu analisis kesesuaian hasil pelabelan dengan SOP. Nah, ini ada 5 ulasan dari anator lain. Ini teks ulasannya, yaitu barangnya sampai dengan aman, packingnya rapi, belum sempat saya coba secara menyeluruh. Label dari anotatornya itu positif sesuai SOP. Ini enggak ya, karena ini masih termasuk ke dalam label netral. Nah, ini alasannya nih, ulasan ini bersifat deskriptif dan menunda penilaian. Nih, ada kata belum sempat dicoba secara menyeluruh. Nah, tidak ada emosi positif yang kuat di sini. Sesuai SOP, label yang tepat adalah netral. Kemudian untuk teks ulasan berikutnya, yaitu bagus banget kalau Anda suka barang murahan dan cepat rusak. Nah, ini kalau kata anatornya, label dari anatornya positif. Tapi ini sesuai SOP enggak, karena ini masuknya ke sarkasme. Sarkasme itu masuknya ke review ya, label review. Jadi ini maksudnya nyindir gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kualitasnya tidak sebanding dengan harganya. Bahannya tipis dan jahitannya asal-asalan. Label dari anatotornya ini negatif. Ini udah jelas ya, sesuai SOP. Mengandung keluhan eksplisit terhadap kualitas produk. Tipis, asal-asalan. Nih ada kata kunci tipis dan asal-asalan. Menyatakan ketidakpuasan terhadap harga. Sentimen ini
secara keseluruhan jelas negatif, masuk ke label negatif. Ini sudah tepat ya. Kemudian ini ulasan berikutnya yaitu oke. Nah, oke ini masuknya netral. Nah, kalau dari label anotatornya ini netral. Sesuai SOP tidak, karena ini masih ambigu gitu. Maksudnya oke ini apa nih? Ulasan terlalu pendek dan tidak memberikan informasi yang cukup untuk menentukan sentimen. Sesuai SOP penanganan kasus ambigu, ulasan terlalu pendek, label yang tepat adalah review. Jadi ini dimasukin harusnya ke label review ya. Jadi karena ambigu nih, oke-nya maksudnya oke baik, oke buruk, atau oke netral gitu. Kemudian untuk yang terakhir adalah pengiriman cepat produk sesuai foto recommended. Ya udah jelas ya, ini positif ya. Ini dari label anotatornya juga positif. Jadi ini alasannya mengandung pujian eksplisit. Nah ini maksudnya udah jelas ya, cepat, sesuai foto, dan rekomendasi langsung. Nah ini dikasih recommended, yaitu ada kata kunci recommended. Jadi sentimen keseluruhannya udah jelas positif ya, masuk ke label positif. Kemudian yang ketiga, tugas 3 yaitu setup label studio dan pelabelan sentimen. Ini yang sudah tadi saya buat ya, menggunakan label studio. Jadi kita melakukan labeling manual ya, menggunakan label studio dengan template yang sudah diberikan, template pelabelan kosong ini, file template pelabelan kosong CSV. Oke, nih kita buka dulu filenya. Ini adalah jadi setelah kita lakukan labeling secara manual, kita ekspor jadi JSON, kemudian di Python di Colab kita lakukan konversi dari JSON ke CSV. Nah, dari file CSV tersebut bisa terlihat ini hasil dari pelabelan dari saya, bahwasannya positif itu label dengan positif ada jumlahnya ada 30 dengan persentase dari data itu 60%. Kemudian negatif 14 jumlahnya ada 14, persentasenya 28. Kemudian netral jumlahnya ada 6, persentasenya 12% ya. Ini harusnya persen ya, bukan dan ya. Kemudian untuk review itu 0 karena nggak ada yang ambigu gitu, maksudnya nggak ada yang kayak yang tadi, yang oke tadi tuh. Selanjutnya ini adalah screenshot hasil pelabelan dari saya menggunakan label studio ya. Oke, selanjutnya itu ada tugas 4. Tugas 4 ini melakukan perhitungan Cohen's kappa terhadap gold standard. Nah, jadi tadi kan saya sudah melakukan pelabelan secara manual. Nah, saya mau lihat nih akurasinya berdasarkan golden standard atau SOP yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Jadi saya mau lihat nih hasil prediksi saya benar gak gitu. Yang saya lakukan pelabelan secara manual tadi benar apa enggak. Jadi kita bandingkan hasilnya menggunakan skitlearn-nya di sini, sklearn matrix di sini, terus kita import Cohen kappa score. Menggunakan hasilnya nanti kita menggunakan confusion matrix dan classification report. Kita buat tuh jadi kita bandingin nih. Di sini nih kan nama LK peserta nih, nama saya, nama file yang CSV tadi tuh yang udah dari JSON tadi. Jadi awalnya kita labeling manual, kemudian kita ekspor ke JSON. Setelah kita ekspor ke JSON, dari JSON kita ubah ke CSV. Nah, file CSV-nya kita masukin ke sini. Kemudian kita bandingkan dengan gold standarnya. Jadi ini file yang seperti dibilang ya SOP-nya lah, atau file standarnya gitu. Jadi kalau yang atas ini prediksinya, yang bawah ini adalah
standarnya gitu untuk melihat akurasinya. Nah, setelah kita lakukan perbandingan, muncullah classification report dan confusion matrix-nya. Ini jumlah ulasan yang dievaluasi ada 50 ya, sesuai ya. Kita datanya ada 50 ulasan. Interpretasinya dataset uji terdiri dari 50 sampel ulasan untuk menguji validitas model. Nah, akurasi keseluruhan. Nah, ini akurasi keseluruhan saya mendapatkan 0.9800. Nah, ini model ini atau saya yang tadi. Jadi saya itu adalah modelnya gitu kan, karena saya yang memprediksinya gitu. Saya mampu memprediksi sentimen dengan benar sebanyak 98% dari total data. Hanya ada satu kesalahan dari 50 data. Nah, ini berarti ada satu kesalahan dalam prediksi gitu yang saya lakukan gitu. Kemudian coherence kapanya nilainya ada 0.9641, menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat kuat antara prediksi yang saya lakukan dan label aslinya gitu. Jadi dengan data realnya gitu, jauh melampaui faktor kebetulan. Nah, ini maksudnya yang saya lakukan hampir tepat, hampir baik gitu, karena ada kesalahan satu data yang saya lakukan prediksinya salah gitu. Kemudian untuk kategori kapanya atau Landis dan Kochnya ini saya masuk ke nilai almost perfect. Nah, ini berdasarkan skala Landis dan Koch, nilai di atas 0.81 dikategorikan sebagai hampir sempurna. Kemudian untuk precision rata-ratanya saya mendapatkan nilai 0.99. Dari semua ulasan yang diprediksi oleh saya ke kategori tertentu oleh model, 99% diantaranya memang benar-benar termasuk kategori tersebut. Sangat rendah resiko salah deteksi. Jadi yang saya lakukan itu prediksinya hampir benar ya, atau hampir sempurna. Jadi untuk resikonya itu rendah untuk salah deteksinya. Kemudian untuk recall rata-ratanya itu 0.95. Nah, ini saya mampu mengenali atau model dapat mampu mengenali dan menangkap 95% dari total ulasan asli yang ada di setiap kategori. Model sangat baik dalam menentukan data yang relevan atau false negatifnya rendah. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan ya, pertanyaan refleksi. Berdasarkan skala Landis dan Koch, masuk kategori apakah nilai kapa Anda? Nah, saya untuk data yang tadi saya lakukan pelabelan manual tadi atau prediksi secara manual tadi itu adalah almost perfect. Kemudian untuk kelas mana yang paling sering salah di label, dan apa kemungkinan penyebabnya? Kalau dilihat dari hasil tersebut, kelas netral adalah yang paling bermasalah karena dari confusion matrixnya itu terlihat ya bahwasanya saya salah menebak satu di kelas netral atau label netral ya. Yang paling bermasalah bagi model pelabelan saya dibanding kelas positif dan negatif. Kemudian ada kemungkinannya adalah untuk kemungkinan penyebabnya adalah ambiguitas kata sifat. Jadi ada saya salah interpersepsi atau salah persepsi gitu dari ulasannya. Harusnya itu masuk ke netral, tapi saya masukin ke positif seperti itu, label positif. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil dari perbandingannya ya dengan gold standard tadi, menggunakan label data yang sudah saya labelin secara manual tadi atau saya prediksi secara manual tadi. Ini dia yang tadi saya bilang netralnya saya 1. Nah, ini kan harusnya 7 ya. Jadi ini bacanya harusnya saya menebak ini di 7, tapi ini ada kesalahan di 1 nih. Ini saya nebaknya netral. Ini saya nebaknya positif, padahal harusnya netral. Seperti itu. Karena dari data atau label aslinya itu netral. Iya netral.
Kemudian untuk tugas 5, adjudication antar peserta. Ini saya bersama Ahmad Faisal ya. Kalau untuk Ahmad Faisal itu ini kan kita 10 ulasan ya, tapi kita 50-50-nya ya kita taruh. Jadi saya bandingin nih label saya dengan label Faisal, itu ternyata ada di perbedaan di ulasan ke-27. Nah ini ulasan ke-27. Untuk label yang saya tebak tadi, nah ini yang tadi akurasi salah satu itu ini. Jadi ini harusnya netral ya, tapi saya jawabnya positif gitu. Jadi saya masukin ke label positif. Nah ini untuk ulasannya pengiriman normal sesuai estimasi. Barang dalam kondisi baik, belum dicoba dipakai. Nah ini saya ada miss, belum coba dipakainya. Jadi saya salah persepsinya gitu. Untuk alasannya meski maaf, ini untuk label finalnya atau label standarnya ini memang harusnya netral. Jadi untuk akurasinya Faisal ini dia 100% benar, jadi tidak ada kesalahan. Kemudian untuk punya saya ya karena saya ada salah satu, jadi dia 98% akurasinya. Meskipun aspek logistik positif, pernyataan belum dicoba pakai menunjukkan penilaian terhadap fungsi produk belum dilakukan, sehingga sentimen di keseluruhan dianggap netral karena objektivitasnya belum teruji. Seperti itu. Saya langsung lanjut ya karena hanya ada perbedaannya di situ. Nah ini sudah ditandatanganin ya. Untuk yang kiri itu tanda tangan saya, untuk yang kanan tanda tangannya Ahmad Faisal. Untuk tugas 6, statistik hasil pelabelan dan visualisasi. Nah ini udah saya lakukan ya, coding-codingnya ini pada Google Colab untuk melihat statistik hasil distribusinya dari pelabelan yang saya lakukan ya. Nah ini ada catatannya, jumlah total data di label ya ada 50. Distribusi kelas positif persen yaitu 60%, 30 ulasan. Distribusi kelas negatif persen 28%, 14 ulasan. Kemudian untuk distribusi netralnya ada di 12% atau 6 ulasan. Reject rate atau review itu 0% karena saya tidak melakukan prediksi di review, tidak mendapatkan hal yang ambigu. Jadi saya melihat tidak ada yang perlu dimasukkan ke dalam label ulasan yang tidak perlu ada ulasan yang dimasukin ke label review. Kemudian throughputnya, ulasan per jamnya, karena dari 50 data ulasan tersebut saya berdurasi 15 menit, saya kerjain 15 menit. Itu kalau di rata-rata per jamnya itu 200 ulasan per jam ya. Kemudian coherence kapanya dari tugas 4 almost perfect. Kemudian apa ada kelas imbalance ya, terjadi ketimpangan kelas yang cukup signifikan, di mana kelas positif 60% mendominasi dataset, sementara kelas netral 20% memiliki jumlah data yang sangat sedikit dibanding kelas lainnya. Nah ini adalah buktinya nih dari distribusi label yang ada. Ini review nggak ada ya, karena emang nggak ada gitu. Jadi cuma ada 3, positif, negatif, sama netral. Selanjutnya tugas 7. Tugas 7 menyusun laporan. Nah, untuk laporannya ini ada laporan yang sudah saya buat. Untuk ringkasan eksekutifnya, ada latar belakang proyeknya, kemudian metodologi pelabelan. Nah, ini metodologi pelabelannya secara manual ya. Ini ada definisi label. Selanjutnya tools yang digunakan, Label Studio, kemudian Python, Pandas, Scikit-learn, sama Matplotlib. Selanjutnya untuk prosedur pelabelan, tadi kita menggunakan Label Studio, kemudian dilanjut dengan mengekspor file ke JSON strip min. Kemudian melakukan konversi file JSON tersebut ke CSV. Untuk statistika hasil pelabelan ini nilainya 50, 30, 14, 6.
Kemudian selanjutnya visualisasi distribusi kelas. Nah, ini ya yang tadi saya lakukan di sini. Maaf. Ini sudah jelas ya. Quality controlnya menggunakan Cohen's kappa. Ini saya ada kesalahan akurasi, ada kesalahan prediksi, yaitu 1 dari 50 label. Ini ada saya akurasinya 98%. Untuk interpretasi kapanya saya masuk ke almost perfect, hampir tercapai gitu. Atau almost perfect itu hampir sempurna. Untuk analisis kesalahannya, kelas yang paling sering mengalami kesalahan adalah netral. Penyebab utamanya adalah ambiguitas kata sifat, ulasan deskriptif tanpa emosi yang kuat. Misalnya, barang sesuai jadwal dapat ditafsirkan sebagai positif oleh sebagian anotator karena tidak ada keluhan, padahal sesuai SOP masuk kategori netral ya. Oke, ini educationnya. Selanjutnya rekomendasi untuk batch berikutnya. Nah, ini kita kembali lagi aja ya ke sini karena ini kurang lebih sama. Ini adalah rekomendasi untuk batch berikutnya. Rekomendasi yang pertama adalah oversampling kelas netral. Hanya 20% dari dataset model berisiko bias ke kelas positif. SMOTE atau augmentasi teks akan menyimbangkan distribusi. Kemudian yang kedua adalah panduan khusus sarkasme di SOP. Sarkasme langsung masuk review tanpa panduan, throughput lambat. Panduan spesifik mengurangi beban adjudication. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kalibrasi bersama 10 sampel gold standard di awal setiap batch. Menjaga kappa lebih besar daripada 0.75 terpenuhi secara berkelanjutan walaupun kompleksitas dataset meningkat. Baik, sekian dari